Baik, perkenalkan nama saya Maria Febriana Aekbria dengan NPM 33200011 semester 6A. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu tentang konsep dasar dari penelitian. Yang pertama, kebenaran dan pendekatannya. Kebenaran dapat didekati melalui penalaran, penyelidikan ilmiah, dan pengalaman sesuai dengan posisi individu. Kebenaran dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama pendekatan non-ilmiah dan pendekatan ilmiah. Pendekatan non-ilmiah adalah cara alami yang dilakukan oleh orang-orang zaman dulu saat terjadi permasalahan yang terjadi. Pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kebenaran antara lain dengan mengikuti pendapat otoritas ilmiah seseorang, akal sehat, intuisi, kebetulan, prasangka, pengalaman, dan berpikir kritis. Sedangkan pendekatan ilmiah adalah cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh kebenaran dengan rasional dan empiris, serta dapat dipertanggungjawabkan. Adapun langkah-langkah dalam pendekatan ilmiah yaitu identifikasi masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, analisis, dan kesimpulan. Yang berikut pengertian dari penelitian. Penelitian dalam bahasa Inggris disebut research yang berarti cari, yang berasal dari kata re yang berarti kembali dan to search yang berarti mencari. Research berarti mencari kembali pengetahuan. Penelitian yang menggunakan metode ilmiah disebut penelitian ilmiah. Tujuan dari penelitian adalah untuk merubah konsep atau kesimpulan yang telah diterima secara umum atau merubah pendapat dengan aplikasi baru. Keilmiahan penelitian dapat ditentukan dengan beberapa aspek antara lain rigor atau secara keseluruhan dan menggunakan metode yang tepat, credibility, bermakna dan hasil temuan disajikan dengan baik, relevan, kegunaan hasil temuan, representatif, tingkat keterwakilan, dan yang terakhir koherensi atau keterkaitan antar bagian satu dengan yang lain. Yang berikut sikap, cara, dan pola berpikir peneliti. Yang pertama, objektif. Objektif yaitu sikap yang dapat membedakan antara opini dan fakta. Yang kedua, kompeten. Kompeten yaitu mampu mengadakan penelitian berdasarkan teknik dan metode tertentu. Yang ketiga, faktual, yaitu sikap bekerja yang berlandaskan pada fakta yang didapatkan bukan anggapan atau harapan. Cara berpikir seorang peneliti, yaitu yang pertama, skeptis. Cara berpikir seorang peneliti untuk selalu mempertanyakan sumber, fakta, dan bukti serta tidak mudah mempercayai kesimpulan. Yang kedua, analisis. Analisis yaitu cara berpikir seorang peneliti yang selalu menganalisis permasalahan, persoalan, atau pertanyaan. Dan yang ketiga, kritis. Kritis yaitu cara berpikir seorang peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian dari awal sampai akhir berdasarkan cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Dan yang berikut itu pola berpikir dari seorang peneliti yaitu secara dedukasi dan induksi. Yang berikut tujuan dari penelitian. Tujuan penelitian merupakan paparan tentang tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian. Dalam beberapa penelitian, tujuan penelitian merupakan pengulangan dari rumusan masalah yang ditulis dalam bentuk pertanyaan. Ada beberapa macam tujuan penelitian antara lain eksplorasi, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memuaskan keingintahuan peneliti, menguji kelayakan, dan mengembangkan suatu metode. Tujuan yang kedua yaitu deskripsi, yaitu menjelaskan suatu fenomena dengan rinci dan detail. Yang ketiga, prediksi. Prediksi yaitu memprediksi atau berspekulasi tentang sesuatu. Dan yang terakhir, eksplanasi yaitu mengetahui hubungan sebab akibat. Yang berikut fungsi dan unsur dalam penelitian. Di mana fungsinya itu yang pertama, menjelaskan data atau fenomena
latar belakang atau kondisi, sebab suatu peristiwa atau kejadian. Yang kedua, mendeskripsikan, menjabarkan, dan memberikan informasi atau data. Yang ketiga, memprediksi, meramal, memproyeksi, dan mengestimasi suatu kejadian atau peristiwa yang akan atau mungkin terjadi berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan diketahui. Yang keempat, mengendalikan dan mengamankan gejala-gejala maupun peristiwa yang terjadi. Yang kelima, membuat dan menyusun teori tertentu. Yang berikut unsur dalam penelitian, di mana yang pertama konsep. Konsep adalah definisi yang digunakan untuk menggambarkan fenomena alam atau sosial secara abstrak. Yang kedua, proposisi. Proposisi adalah suatu pernyataan sifat dari suatu realita yang layak diuji kebenarannya. Yang ketiga, teori. Teori adalah rangkaian dari satu atau beberapa proposisi yang bersifat logis. Yang keempat, variabel. Variabel adalah konsep yang memiliki nilai yang bervariasi. 5. Hipotesis. Hipotesis adalah kesimpulan sementara dari hubungan antar variabel. Nah, yang keenam, definisi operasional. Definisi operasional adalah petunjuk untuk mengukur suatu variabel. Yang berikut ragam dan jenis penelitian. Ragam dan jenis penelitian ada 5, yaitu yang pertama berdasarkan data yang diperoleh, berdasarkan pendekatan, berdasarkan tujuan, berdasarkan tempat, dan yang terakhir berdasarkan bidang ilmu. Baik, inilah hasil penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.